Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tambahkan sedikit, ini sedikit ya, dosa besar ke-51. Ini hampir mirip dengan 50 yang ke-50, cuman di sini menyakiti para kekasih Allah dan memusuhi mereka. Ya, kekasih Allah di sini maksudnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat sebelum kita baca di sini, wali Allah itu siapa? Ya. Apakah wali Allah itu orang yang identik dengan punya kesaktian, bisa terbang, bisa menghilang, bisa berjalan di atas air? Apakah seperti itu? Maka tidak. Wali Allah ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di situ, semakin orang itu beriman, imannya kuat, ketakwaannya kuat, level tinggi, maka itulah mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga wali-wali Allah di sini yang paling terdepan adalah para sahabat. Ya, para sahabat. Karena mereka para sahabat orang yang beriman, iman mereka kuat, dan mereka orang yang bertakwa para sahabat. Ya tetap para sahabat punya kesalahan, itu wajar. Ya, tapi mereka di garis terdepan. Ya, para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Mereka ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengganggu orang biasa, orang awam, itu saja dosa besar, apalagi menyakiti, mengganggu para wali-wali Allah, para ulama, para ahli ilmu. Ya, ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi sebagaimana disebutkan oleh Imam Dhahabi. Beliau menyebutkan di surat Al-Ahzab 57-58, innalladzina yu'duna Allaha wa rasulah. Sesungguhnya orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, maka Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, wa adalahum adzaban muhina, dan Allah menyiapkan bagi mereka azab yang hina. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ya. Dan orang-orang yang mengganggu orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka mereka telah menanggung menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi ini dosa besar 51 ini cenderung kepada orang-orang yang mereka itu dekat kepada Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan orang yang mereka ahli ilmu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Ya. Jadi hati-hati memusuhi wali-wali Allah, semua orang-orang yang beriman, bertakwa, berilmu. Ya, mereka menyebarkan dakwah sunnah. Kemudian ada memusuhi mereka, ini hati-hati. Kemudian di dalam redaksi yang lain, faqad barazani bil muharabah. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah menantangku untuk bertanding. Dalam riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain, ya Abu Bakr in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka. Wahai Abu Bakar, kalau engkau membuat mereka marah, maka engkau telah membuat Allah Subhanahu wa taala marah, yaitu orang-orang fakir miskin dan kaum muhajirin. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita, yaitu kita bahas dua dosa besar. Dosa besar ke-50 dan dosa besar ke-51. Intinya di sini kesimpulannya diharamkan menyakiti orang-orang yang beriman, menyakiti kaum muslimin, menghina, ya, mencaci maki, menyepelekan, ini semuanya dilarang. Dan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Karena Imam Dhahabi membawakan pembahasan ini dalam kitab beliau Al-Kabair, dan beliau sertakan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Mungkin ada yang menambahkan atau dimintanya, kita persilakan. Ya. Bagaimana dengan julid fisabilillah? Dulu kan viral, kemana nggak ngikut? Apa itu, Pak? Katanya mencaci maki kayak orang Yahudi. Mereka tidak mencaci maki. Dalam hal ini saya kurang paham juga tentang hal itu. Kan kita pernah mendengar atau membaca kisahnya Nabi SAW ketika ada orang Yahudi yang berkata kepada Nabi, Assalamualaikum. Jadi orang Yahudi ini kan orang kurang ajar. Orang Yahudi pernah bertemu dengan Nabi, orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum, semoga kecelakaan tertimpa kepadamu. Ini orang Yahudi ngomong begitu kepada Nabi. Kemudian Nabi membalas Waalaikum, kepada engkau juga. Aisyah waktu itu ada di sisi Nabi. Aisyah enggak terima ketika suaminya dihina. Ya.
Aisyah wa'alaikumul la'na wa'alaikumussalam wal la'na dan seterusnya. Ya abna ikratal wa khanazir, kan begitu. Kemudian Aisyah melarang dari Nabi SAW melarang dari perbuatan Aisyah tadi. Ya. Jadi apa yang disampaikan ini cukup. Wa'alaikum, semoga itu juga menimpa kepada kalian. Adapun mencela dan itu dan sebagainya yang jelas ini kita jelaskan kepada umat bagaimana kejahatan orang Yahudi, siapa mereka, bagaimana makar-makar mereka dari zaman ke zaman. Itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, kan kita kenal kalau ketika Nabi hijrah ke Madinah, awal-awal beliau hijrah kan di Madinah sudah ada orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, semuanya membuat makar. Orang-orang Yahudi ketika Nabi hijrah itu sudah Nabi membuat piagam Madinah, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Tapi tiga kabilah ini, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, semuanya berbuat makar. Akhirnya Nabi membuat perhitungan kepada mereka, ada yang diusir, ada yang dibunuh seperti Bani Quraidah, karena Bani Quraidah ini mereka membantu orang-orang kafir dalam perang Khandaq, ya, untuk membinasakan kaum muslimin. Jadi di sini kalau mencela-mencela terang-terangan ini saya belum tahu, yang jelas kita jelaskan kepada umat bagaimana wataknya orang Yahudi, bagaimana sifat-sifat mereka menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak kan di dalam Al-Quran kan banyak itu. Allah sebutkan tentang orang Yahudi, Allah sebutkan sifat-sifat mereka dalam Al-Quran banyak. Dalam hadis juga Nabi sebutkan bagaimana orang-orang Yahudi ini bagaimana. Ya, itu yang penting. Adapun mencaci maki mereka, menghina mereka ini kita perlu cari fatwa-fatwa dari para ulama yang kontemporer ya, fatwa-fatwa yang misalnya dari Syekh Shalih Fauzan atau dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tentang hal ini saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada lagi para hadirin sekalian? Nggih. Ya, kalau kita pernah pinjam piring atau perabot rumah yang lain, kemudian orang yang kita pinjami itu sudah pindah rumah dan kita kehilangan jejak, kita nggak ada nomor HP-nya, nggak ada nomor WA-nya, kita nggak tahu alamatnya yang baru, maka pada asalnya dalam hal ini piring itu bukan sesuatu yang mahal ya, kecuali piringnya dari emas. Ya, pada asalnya kan begitu. Insya Allah. Menurut kita, tapi kalau kita mampu ya kita kembalikan, walaupun hal itu sepele, ya, walaupun hal itu menurut kita remeh, itu pada asalnya kita kembalikan, karena pada asalnya manusia itu nggak mau memaafkan, ya, itu sulit memaafkan. Kalau manusia kita zalimnya sulit memaafkan. Kalau kita mampu kita kembalikan, kita dapat alamatnya, kita kirim, atau kita datang langsung, atau kita cari tahu tentang nomor teleponnya, baik itu orangnya sendiri atau anak-anaknya atau kerabatnya, itu kita cari tahu. Seandainya sudah kita berusaha cari tahu dan belum ketemu, ya belum ketemu, apakah perlu mengumumkan di radio misalnya? Kan enggak ya. Jadi wallahu alam, kita kita sedekah saja senilai piring yang belum kita kembalikan tadi untuk orang yang kita pinjami tadi, yang sudah pindah, yang kita enggak tahu alamatnya. Ya semoga dengan sedekah itu sampai kepada dia, ya, dan kita nanti tidak dituntut lagi di hari kiamat, tidak dituntut lagi di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, insyaallah sampai di sini dulu pembahasan kita. Ada lagi? Semoga dalam pembahasan ini bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak-akhlak tercela, baik itu mencaci maki, menghina, merendahkan, mengolok-olok. Ini Allah jauhkan kita dari akhlak-akhlak tersebut, karena ini kembali kepada masalah akhlak, ya. Dan seperti sering kita sampaikan atau disampaikan oleh para asatidzah, Allah Subhanahu wa taala membagi akhlak sebagaimana Allah membagi rezeki, ya. Ada orang yang rezekinya dilapangkan, ada rezekinya pas-pasan, ada yang memang Allah berkehendak rezekinya kurang. Itu sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akhlak. Ada orang yang diberikan akhlak yang mulia, akhlaknya Masya Allah luar biasa bagusnya. Ada yang Allah kasih akhlaknya pas-pasan, ada yang Allah uji dengan akhlak yang buruk, ya.
Jadi di sini kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka yang pertama adalah berdoa. Minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kemudahan untuk memiliki akhlak yang mulia. Berdoa. Karena Allah yang membagi rezeki, Allah membagi akhlak sebagaimana membagi rezeki. Minta. Ya. Kemudian supaya kita punya akhlak yang baik, selain kita berdoa, maka latih diri kita. Latih ya. Biasanya kalau kita ngomongnya nyelekit, ngomongnya pedas, ya dilatih, dirubah pelan-pelan, ya. Karena kalau nggak kita latih ya akan terus-menerus seperti itu, ya. Karena akhlak itu kan ada yang sifatnya turun-temurun, ada yang sifatnya latihan. Akhlak turun-temurun itu kayak misalnya bapaknya dermawan, anaknya ikut dermawan, ya. Mbahnya loman, anaknya, cucunya ikut loman. Ini akhlak yang sifatnya turun-temurun, karena itu juga pemberian dari Allah. Tapi ada yang akhlak sifatnya itu latihan. Orang yang awalnya pelit, dia sadar ini saya kok pelit, saya latih diri saya untuk dermawan, saya berusaha untuk berbagi, itu dilatih, ya. Kemudian yang ketiga, setelah berdoa, kita latih diri kita punya akhlak yang mulia, lihat pergaulan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang akhlak yang mulia, insya Allah kita akan ikut memiliki akhlak yang mulia. Tapi kalau kita bergaulnya dengan circle kita orang-orang yang akhlaknya yang buruk, maka kita akan terpengaruh memiliki akhlak yang buruk. Jadi lihat circle-nya, orang-orang di sekitar kita itu siapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.